Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa menjadi salah satu cara berkomunikasi umat muslim dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melalui doa, kita bisa meminta apapun kepada Sang Khalik, termasuk meminta perlindungan di dunia maupun akhirat, meminta rezeki yang halal, ataupun sekedar meminta dilancarkan setiap urusan kita. Namun ada golongan orang-orang yang bukan hanya tertunda doanya, melainkan mustahil dikabulkan karena telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal prinsip doa itu seharusnya pasti dikabulkan karena Allah menjanjikan hal tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar dengan janjinya selama cara dan apa yang kita minta tidak melanggar aturannya. Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan setiap umat muslim, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yasta'biruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ada beberapa sebab doa susah dikabulkan, bahkan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala meski sudah sholat tahajud atau bahkan sampai menangis. Sholat tahajud sendiri dikenal sebagai amalan yang jika dikerjakan maka akan mempercepat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada orang-orang tertentu yang tatkala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak akan mengabulkannya sepanjang hidupnya kalau masih dalam keadaan begitu dan tidak merubah apapun yang sudah biasa dia lakukan. Jika seseorang sudah melaksanakan sholat tahajud setiap malam sampai menangis pun, doa orang tersebut masih mustahil untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut karena masih adanya benda-benda terlarang di rumah tersebut. Kalau ada di antara kita saat ini yang sering meminta, berdoa, memohon dengan sepenuh hati, meminta padahal sudah menangis, bangun sholat setiap malam, boleh jadi belum terkabul atau tidak terkabul karena punya sifat-sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Nabi. Seseorang di zaman Nabi Muhammad SAW yang sedang dalam perjalanan jauh. Orang itu di tengah perjalanan berhenti dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang tersebut sudah memenuhi syarat supaya doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedang dalam perjalanan jauh, mengangkat tangan ke langit dan juga menyebut Asmaul Husna. Namun apa yang terjadi malah sebaliknya. Rasulullah SAW berkata, bagaimana doa kamu bisa dijawab sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat yang dikenakannya haram? Orang ini kapanpun meminta, sesulit apapun, menangis darah apapun, tidak akan dijawab Allah Subhanahu wa taala selama perangkat hidupnya haram. Ucap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ingatlah, doa itu suci, maka akan berlabuh di tempat yang suci. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci tidak akan menerima doa yang berasal dari yang tidak suci. Intinya adalah, sebelum berdoa, sucikan dulu diri kita, sucikan perangkat kita, apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan, dan apa yang kita makan. Doa orang yang darah dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya, pastikan selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan dari sumber yang halal. Selain daripada itu, ada juga beberapa hal yang membuat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dikabulkan. Di antaranya adalah tidak membaca tahmid dan selawat Nabi. Salah satu adab dalam berdoa adalah mengawali doa dengan membaca tahmid atau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadalah bin Ubaid berkata, "Kami duduk di tengah-tengah Rasulullah, lalu datang seorang laki-laki, kemudian dia sholat. Setelah selesai sholat, dia berdoa, 'Ya Allah, ampuni dan sayangilah aku.' Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Engkau terburu-buru wahai saudaraku. Apabila engkau selesai sholat, maka duduklah dan pujilah Rabbmu dengan sebaik-baiknya pujian. Kemudian berselawatlah untukku. Setelah itu berdoalah.' Kemudian laki-laki itu sholat lagi. Setelah selesai sholat, dia bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat kepada Nabi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 'Wahai saudaraku, sekarang berdoalah, niscaya doamu akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Hadis riwayat Tirmizi. Imam At-Tabrani meriwayatkan, setiap doa seseorang terhalang sehingga ia berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam hal ini, Umar bin Khattab juga berkata, "Sebuah doa akan digantungkan di antara langit dan bumi, kecuali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang tidak terkabul juga bisa disebabkan oleh silaturahmi yang terputus. Orang yang memutus tali silaturahmi dengan keluarga atau kerabat, maka akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Banyak manfaat dari silaturahmi. Selain memudahkan terkabulnya doa, silaturahmi juga memperpanjang umur dan melancarkan rezeki. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa alasan mengapa doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segera terkabul atau tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan video ini bisa membuat kita sadar dan semakin mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya dan akan selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang menimpa kita. Marilah sama-sama kita introspeksi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.